Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Masih bersama Bu Hartati. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 2 dan 3. Oh ya, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan aktifkan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Lalu berdoa untuk memulai pembelajaran. Materi pembelajaran kita kali ini adalah hak dan kewajiban, teks eksplanasi dan kosakata baku, rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, sekarang siapkan buku siswa dan alat tulismu ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dia lakukan? Iya, betul, mendengarkan radio. Apakah kamu juga suka mendengarkan radio? Tahukah kamu siapa yang menemukan radio? Untuk mengetahuinya, coba kalian perhatikan bacaan berikut ini ya. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Temuan Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, menurut kalian, apakah penemuan Marconi bermanfaat? Apa dampak penemuan Marconi bagi warga dunia? Lalu, apa yang terjadi jika Marconi tidak menemukan radio? Nah, coba diskusikan jawabannya dengan teman kelompokmu ya. Tulis pada buku tugasmu, lalu serahkan kepada gurumu. Anak-anak, Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu, bagaimana cara kita memanfaatkan temuannya? Untuk mengetahuinya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras sekali hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurut kalian, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Iya, betul sekali. Belum. Meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Apakah mereka sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Dan apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya juga dengan tanggung jawab? Iya, coba bagaimana dengan gambar berikut ini? Apakah mereka juga sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Dan apakah kewajibannya juga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab? Nah, coba diskusikan jawabannya dengan teman kelompokmu ya.
Tulis pada buku tugasmu ya, kemudian serahkan kepada gurumu. Nah, anak-anak, salah satu kewajiban seorang pelajar adalah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sekarang, kalian baca teks eksplanasi yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Gunakan buku siswa kalian ya. Baca dengan teliti, kemudian tuliskan informasi-informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi. Apa topik masalah pada teks eksplanasi tersebut? Tuliskan deret penjelas berdasarkan masing-masing paragraf. Lalu, apa kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut? Tuliskan pada buku tugasmu, diskusikan dengan teman kelompokmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, anak-anak, pada teks eksplanasi yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku, terdapat kosakata non baku dan kalimat tidak efektif. Coba temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi tersebut ya. Kemudian perbaikilah kosakata non baku dan kalimat tidak efektif yang ada pada teks eksplanasi tadi. Tuliskan pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Iya, betul sekali. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Maka, hak harus digunakan dengan tanggung jawab. 2. Rangkaian listrik campuran sangat membantu penghematan biaya listrik karena kita hanya perlu menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.